Ada yang dipenjara karena mencuri nasi. Tapi ada yang bebas meski menghisap triliunan uang negara. Ada yang ditangkap karena bicara terlalu lantang. Tapi ada yang dilindungi meski berbohong terang-terangan. Di negeri ini, hukum tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga lentur ke atas. Dan ketika rakyat bertanya, jawabannya hanya satu. Sabar ya, ini negara hukum. Tapi sabar, sampai kapan? Dan hukum sebenarnya untuk siapa? Di video ini, kita akan bicara soal kecepatan hukum yang kadang seperti punya mata selektif. Siapa yang salah ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Dan keadilan makin kabur dalam bayang-bayang kekuasaan. Tonton sampai akhir. Karena kita bukan hanya sedang menonton, kita sedang mengingatkan bahwa rakyat belum tentu salah hanya karena tak punya kekuasaan. Kebenaran bukan milik penguasa, tapi milik siapapun yang berani bertanya. Kami tak punya pangkat, tapi punya suara. Dan inilah reaksi Nusantara. Hari itu, seorang ibu-ibu pedagang kecil ditangkap karena jualan di trotoar. Di tempat lain, seorang pemuda dipenjara karena mencuri dompet berisi 200.000. Cepat, tegas, langsung masuk tahanan. Tapi ketika negara salah kelola dana rakyat, ketika pejabat menghilangkan triliunan lewat proyek gagal, kita malah disuruh sabar. Kenapa? Apakah hukum hanya untuk yang lemah? Seorang nelayan kecil yang salah menangkap ikan bisa langsung diseret ke pengadilan. Tapi korporasi besar yang mencemari laut diberi insentif. Ada orang miskin yang dituduh menghina pemerintah langsung dijemput malam-malam. Tapi ada pejabat yang mengabaikan nyawa rakyat lewat kelalaian. Cukup minta maaf di konferensi pers. Saat rakyat salah, hukum cepat. Saat negara salah, rakyat disuruh maklum. Disinilah keadilan berubah jadi parodi. Sistem hukum kita punya mata, tapi matanya hanya melihat ke bawah. Tajam ke rakyat kecil, tumpul ke penguasa. Kenapa? Karena yang bikin hukum juga duduk di kursi kekuasaan. Rakyat hanya bisa patuh, sementara negara bisa berdalih. Kita dikejar pajak, tapi mereka bisa korupsi tanpa ditagih moral. Lembaga hukum bicara prosedur, tapi lupa pada rasa keadilan. Republik ini seperti rumah tangga aneh. Orang tua boleh marah, boleh salah, tapi anak dilarang protes. Kita dipaksa mencintai negara, tapi negara tak pernah benar-benar mencintai rakyatnya. Apakah ini yang disebut berdaulat? Jika negara tak bisa disalahkan dan rakyat tak boleh bertanya, maka negara bukan lagi pelayan rakyat, tapi tuan atas penderitaan mereka. Ini bukan tentang membenci pemerintah. Ini tentang mencintai keadilan. Karena keadilan bukan hanya untuk yang punya kekuasaan, tapi untuk setiap warga yang membayar dengan hidupnya agar negara ini tetap berdiri. Jadi, tanyakan lagi. Kalau rakyat salah, hukum datang. Kalau negara salah, kita disuruh diam. Sampai kapan kita disuruh sabar? Sementara yang salah tetap nyaman. Di kursi empuk, di balik layar, dan di atas penderitaan rakyat. Pernahkah kamu lihat rakyat kecil ditangkap hanya karena berjualan di trotoar? Pernahkah kamu dengar seorang petani tua di penjara karena dituduh menyerobot tanah yang bahkan sudah dia garap selama 40 tahun? Tapi di waktu yang sama, ada perusahaan besar yang menggusur tanah adat tanpa ganti rugi, tanpa hukum yang benar-benar menghukum. Kenapa? Karena hukum tahu kemana ia harus berpihak. Polisi bergerak cepat menangkap rakyat, tapi lambat ketika harus menyidik para pejabat. Seorang ibu rumah tangga dihukum karena mencuri susu, tapi menteri yang korupsi alat kesehatan disuruh istirahat, bukan dihukum. Negara terlihat tegas, tapi hanya kepada yang tidak berdaya. Di Desa Kalang, seorang warga ditangkap karena memungut pasir sungai tanpa izin. Tapi di kota, perusahaan tambang mengeruk gunung tanpa henti, merusak lingkungan,
dan tetap dielus oleh negara. Itu demi investasi, katanya. Tapi saat warga bicara soal hidup layak, jawabannya, sabar, ini masih proses. Wahai negara, saat aku tak mampu bayar pajak, kau kejar. Tapi saat uangku disalahgunakan, kau diam. Saat aku mengkritik, kau bilang aku makar. Tapi saat kau salah janji, tak ada yang bisa menggugatmu. Katanya, negara hadir untuk rakyat. Tapi mengapa aku tak merasa diurus? Hanya diatur. Kita dipaksa percaya hukum itu adil. Tapi siapa yang percaya kalau koruptor bisa bebas lebih cepat dari pencuri motor? Siapa yang percaya jika kritik dijawab dengan ancaman dan laporan disapu di bawah meja? Apakah hukum benar-benar buta? Atau hanya pura-pura buta saat melihat penguasa? Seorang filsuf pernah berkata, keadilan yang tidak merata adalah bentuk baru dari tirani. Dan seorang rakyat biasa di tengah pasar pernah berteriak, "Pak, kami ini rakyat, bukan boneka pajangan. Kami capek disuruh sabar, sementara Anda pesta di atas penderitaan kami." Tapi suara itu tak pernah masuk berita. Hari ini, rakyat bukan menuntut perlakuan istimewa. Kami hanya ingin hukum yang berlaku untuk semua. Bukan cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bukan cuma menjerat yang lemah dan membebaskan yang punya jabatan. Karena jika hukum hanya untuk rakyat kecil, maka negara ini bukan lagi rumah. Sabar ada batasnya, dan rakyat bukan pelengkap penderitaan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Di tengah kebisingan politik dan absurditas hukum, suara rakyat yang jujur masih punya makna. Jangan pernah lelah bertanya. Jangan pernah takut berpikir. Karena saat semua orang diam, kebohongan akan dianggap kebenaran. Hukum bisa dibeli. Kekuasaan bisa diwariskan. Tapi suara hati tidak bisa dibungkam selamanya. Terus jadi rakyat yang sadar. Bukan rakyat yang sabar karena disuruh sabar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam untuk mereka yang masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan. Meski perlahan dan meski sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Suara kalian, keberanian kalian, itulah reaksi Nusantara. Jika kamu masih bertanya, berarti kamu masih waras. Sampai jumpa di reaksi Nusantara berikutnya.